gitu ya. Jadi Rismond Hasiholaun Sianipar baru saja melakukan WL. WL itu wajib lapor, bukan wanita lain. Wajib lapor gitu ya. So far so good, tapi rupanya ada undangan yang akan disampaikan oleh Bang Jagir, Jahmada Girsang. Tapi yang hadir di sini ujung sebelah kanan saya namanya Ramdan Shah Bakir, kuasa hukum gitu. Kuasa hukum Dr. Tifa. Kemudian berikutnya adalah Jahmada Girsang atau disingkat Jagir. Beliau adalah kuasa hukum RRT ya, rumah rukun tetangga. Dan ini jagoan kita prinsipal namanya Rismond Hasiholaun Sianipar ya, Risman. Jadi resikonya bulanan atau Rismande resikonya pada hari Senin. Saya Refli Harun kebetulan double agent, host tapi merangkap juga lawyer. Ya, Kemudian nah ini sebagai apa memberikan semangat dan motivasi Tanah Abang. Oke, semangat Madang Tanah Abang. Dan the last but not least ada Joni Silalahi ya, juga dari tim kuasa hukum RRT. saudara Bonatua itu. Saudaranya Bonatua ya, sama-sama Silalahi. Jadi pertama kita akan bahas dua agenda ya. Agenda pertama adalah agenda mengenai surat undangan kepada Rismond Hasiholaun Sianipar atas pengaduan dua pihak. Jadi bukan tim RRT yang mengadukan, tetapi tim Taka dan tim kuasa hukum Egy Sujana yang saya baca. Nanti akan dibacakan oleh Bang Jagir. Dan kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai potensi agar atau desakan pelaporan terhadap Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Nanti respon sendiri yang akan lead di sana dan kita akan tambahkan ya. Oke, silakan Bang Jagir, pakai ini Bang. Oke, terima kasih Prof. Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita wajib lapor sudah dilakukan oleh rekan kita, klien kita Rismond dan Dr. Tifa diwakili oleh kuasanya Ramdan dan juga ya? Ya. Tapi artinya kuasanya sudah di sini mewakili, Bro. Dan Roy diwakili oleh Mr. Profesor Refli Harun. Baik, sesudah WL wajib lapor, hari ini kebetulan di ruang penyidik yang kita wajib lapor diri itu juga penyidik kita selama ini sudah menyampaikan artinya berita bagus lah ya dalam penegakan hukum. Itu undangan untuk gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan hari Senin. Jadi persisnya saya kutip sedikit ya. Tapi biar fair, Abang sampaikan siapa yang mengajukan permohonan itu, biar kita jelas ya, dan kepada siapa undangan itu. Baik, permohonan ini itu kalau nggak salah kurang lebih ya, saya lupa tanggalnya, diajukan oleh Ada di sini. uh, Ada di sini. Nah, ada dua pihak. ya surat pengantar dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis nomor 20 dan seterusnya pada tanggal 20 November yang lalu. Tentu ini diajukan bersama-sama dengan kami tentunya. Waktu itu ya Taka dengan kami tentu bergabung saat itu. Itulah permohonannya. Bersamaan dengan permohonan mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa surat ini diajukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis pada tanggal 20 November yang lalu bersamaan dengan pengajuan atau permohonan ahli dan saksi Adechert. Nah kemudian hari ini dengan tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, sudah dipenuhi panggilan tersebut yang mengatakan bahwa ditujukan kepada undangan untuk gelar perkara ini ditujukan kepada saudara Dr.
Rismon Hasiholan Sianipar, SST MN, Jalan Medan KM. Wah, dialamatkan ke kampung kita yang rupanya. Tapi syukur karena ini undangan langsung kita jemput, sama saja. Dianggap sampai dan tadi sudah dibuat tanda terimanya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya sampaikan, undangan ini disampaikan kepada Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, SST M Engine. Oke, kapan pelaksanaannya gelar perkara ini? Saya bacakan juga biar semua tahu bahwa pelaksanaan gelar perkara akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 pukul 14 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang rapat lantai 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon kepada saudara-saudara kiranya dapat menghadiri gelar perkara khusus dimaksud. Itulah undangan resmi dari Direskrim Polda Metro Jaya, dalam hal ini diwakil oleh Kabak Wasidik Mihardi Nirwan SH SIK MM, Ajun Komisaris Besar Polisi. Saya kira itu hal yang kalau kita katakan perkembangan yang kita dapatkan hari ini dari Polda Metro Jaya yang sangat komunikatif dengan kita dari awal sampai akhir akan dilakukan gelar perkara khusus. Nah, untuk apa gelar perkara khusus ini saya kira sangat penting dalam proses perkara di Polda Metro Jaya ini. Jika dikabulkan gelar perkara khusus, berarti saatnya tentu prinsipal klien kami, ya baik RRT maksudnya Roy, Rismon dan Tipa itu akan hadir. Dan juga tadi kami pastikan bahwa kuasa hukum juga boleh hadir, bahkan ahli boleh juga dibawa saat itu. Tapi untuk konfirmasi ini kami akan konfirmasi dulu kepada Ketua Tim Penyidiknya itu Pak Teguh. Untuk sementara ini itulah yang akan kita tempuh hari Senin. Sekali lagi kami sampaikan untuk gelar perkara khusus yang dilakukan hari Senin 15 Desember 2025 pukul 14 WIB sampai selesai, ruang rapat lantai 2 Ditreskrimum. Itulah keterangan singkat dari saya untuk gelar perkara khusus ini. Nanti kita amati, kita akan update bagaimana bentuknya. Ini masih hari Kamis ya? Hari Kamis ya? Jumat masih ada waktu untuk koordinasi bagaimana bentuknya. Tapi tadi sekilas dengan penyidiknya saya tanyakan bahwa ya mereka sangat kooperatif membalas atau menjawab surat yang kita ajukan pada tanggal 20 November yang lalu. Saya pikir begitu sementara Prof. Refli, saya kembalikan ke host. Ya, sekedar klarifikasi, surat itu diajukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi ya. Jadi bukan diajukan oleh tim advokasi RRT ya. Jadi dan juga Egy Sujana kalau tidak salah ya. Iya, ada di bagian di situ ya, di bagian depannya. Jadi biar clear saja, tetapi yang diundang adalah prinsipal Dr. Rismon Hasiholan Sianipar ya. Dokter ya. Kata Joshua Senamela enggak. Ya, namanya aja Pak Bobo. Enggak apa-apa, sini, taruh sini aja. Nah, oke. Jadi udah ya, yang kedua ini saya bacakan aja ya. Rujukannya adalah surat pengaduan masyarakat yang C dari tim hukum pembela Bang Egy Sujana tanggal 14 November 2025 perihal keberatan atas penetapan tersangka dan permohonan gelar perkara khusus. D. Surat pengaduan masyarakat dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis nomor 20P dan seterusnya tanggal 20 November 2025 perihal permohonan gelar perkara khusus ya. Gitu ya. Ya, dan kemudian ini kepada Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Jadi itu ya. Nah, yang kedua adalah kita akan bicara mengenai soal dukungan RRT terhadap kasus Andi Azwan ya. Kita pahami sobat RRT sekalian, kawan-kawan semua, bahwa Andi Azwan diduga sudah melakukan atau menyebarkan berita bohong sesungguhnya atau scan ijazah palsu diduga dalam 2 acara
setidak-tidaknya rakyat bersuara pada tanggal 19 November dan 25 November. Dan sudah ada 2 orang yang melakukan pelaporan so far ya, yaitu satu Beni Parapat, kemudian berikutnya adalah kalau tidak salah siapa? Rustam Effendi. Bahkan Beni Parapat mengadukan ke Mabes Polri juga, dan keduanya ditolak dan ada rencana untuk ke Propam dan lain sebagainya. Nah, kita mau tanya bagaimana Prinsipal Rismon menanggapi soal ini, apakah memang penting untuk pelaporan tersebut karena menggunakan pasal yang dikenakan kepada Anda kelihatannya. Silakan Rismon, nanti ditambahkan kuasa-kuasa hukumnya ya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Repli dan Bang Jagir. Jahmada Girsang, ganya nggak ada ya? Ada dulu Bang ya, tapi dipotong. Terlalu berat. Terlalu berat Bang mungkin, karena Mahapati Bang. Mahapati Gajah Mada ya. Ini terkait tentang ditolaknya 3 kali ya laporan ya terhadap Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Pertama dilaporkan oleh Bang Beni Parapat di Polda Metro Jaya, ditolak atas arahan pimpinan. Yang kedua oleh Bang Rustam Effendi juga ditolak di Polda Metro Jaya. Yang ketiga kemarin di Bareskrim ya, kemarin tanggal 10 Desember 2025 di Bareskrim juga ditolak. Sama alasannya saya kira karena arahan pimpinan. Nah, nggak tahu ya, apakah kalau kasus yang melibatkan, kalau tidak melibatkan mantan Presiden Republik Indonesia, apakah perlu arahan pimpinan atau memang langsung saja sesuai SOP langsung diterima, ya kan? Oleh karena itu kita merasakan di sini adanya diskriminasi penegakan hukum, ya, diskriminasi penegakan hukum yang kami rasakan. Padahal sudah jelas-jelas nyata ya. Di dalam YouTube ataupun media sosial dari Joshua Sinambela, dia sudah mengatakan, mengklaim jauh sebelum Andi Aswan mengklaim itu, ya, dia sudah memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, dan dia analisa dan di situ ditunjukkan ada lintasan stempel. Dia mengakuinya itu, lalu kemudian dibantah oleh Topi Merah di YouTube-nya. Nah, di YouTube Topi Merah inilah baru saya tahu ternyata sebelumnya Joshua Sinambela sudah mengklaim memiliki scan ijazah asli Joko Widodo. Nah, itu akan kita jadikan saksi juga, bukti, dan Topi Merah juga kita akan libatkan ya. Nah, yang kedua, sekitar 3 minggu lalu Andi Aswan itu mengklaim di acara Rakyat Bersuara ketika 19 November ya, Bang. Tanggal 19 November 2025 Dan 25 November. Iya, yang pertama itu dulu Bang ya. 19 November 2025, Andi Aswan saat itu tidak dihadiri oleh Pak Roy Suryo ya, dan saya dan Topi Merah itu dengan leluasa mengklaim di depan jutaan rakyat Indonesia bahwa dia memiliki scan. Bayangkan, dia memiliki file scan ijazah asli Joko Widodo. Itu kan sudah klaim sangat meyakinkan. Bahkan selanjutnya setelah itu tanggal 25 ya Bang? 25 November. 25 November di acara Rakyat Bersuara lagi mereka saling bantah ini. Setelah saking tingginya keyakinan dari Andi Aswan, maka dibuatlah judul tersendiri di acara Rakyat Bersuara, eksklusif, file scan ijazah asli Joko Widodo pertama kali dipublikasi. Headline-nya itu ya. Iya. Terus hadirlah di situ Topi Merah dan Pak Roy Suryo. Nah, di situ bisa kita perhatikan kalau kita bandingkan dengan video di media sosial Joshua Sinambela, terus di acara Rakyat Bersuara Andi Aswan mengklaim punya file hasil scan ijazah asli Joko Widodo, dan seminggu berikutnya mereka saling membantah antara Joshua Sinambela dan Andi Aswan
di depan panggung disaksikan jutaan rakyat. Mereka saling bantah tentang asal muasal pertama, siapa yang melakukan scan ijazah asli tersebut kalau memang ada. Yang kedua, dari mana sumber hasil scan tersebut? Itu mereka dua saling bantah. Padahal mereka dua sebelumnya mengklaim memiliki itu. Itu kan sudah setidaknya kebohongan publik itu, menyebarkan berita bohong. Ya, dan dari situ bisa kita analisa, dan nanti saya sendiri, boleh nggak Bang? Saya sendiri yang melaporkan untuk Joshua Sinambela dan Andi Aswan, supaya saya meyakinkan penyidik bahwa itu adalah hasil perubahan perspektif menggunakan image registration dari file yang sama yang diupload oleh Dian Sandi Utama pada 30 April 2025 dan mereka klaim sebagai file hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Kenapa saya punya legal standing di sini? Karena orang ini salah satu Andi Aswan adalah saksi yang juga memberatkan bagi kami RRT. Kalau nggak salah Andi Aswan diperiksa sebagai salah satu saksi. Yang kedua, legal standing saya, Joshua Sinambela dipakai oleh Polda Metro Jaya sebagai salah satu ahli yang memberatkan kami, yang menuduh kami mengedit, memanipulasi dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya dan menuduh kami memanipulasinya dan menggunakan metode yang tidak ilmiah. Padahal dia yang tidak ilmiah. Karena apa? Penggunaan tone mapping yang diklaim menggunakan algoritma Fata et al. Atau Fata dan kawan-kawan. Ya, et al itu kawan-kawan. Ya. Nilai minimum intensitas dibandingkan dengan nilai maksimumnya dipersempit antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Akhirnya apa? Berubahlah gradiensinya, gradiens Bang. Ya, gradiens ya bahasa Inggrisnya. Gradiensnya berubah, terus dipeta ulang luminansnya. Maka terdistorsilah warna akibat penyempitan kontras tersebut. Ya. Yang mengakibatkan akhirnya adalah munculnya warna-warna baru. Kalau yang kalian lihat di Rakyat Bersuara, itu muncul ada warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah. Padahal itu bukan warna sesungguhnya yang ada di jas itu. Karena kalau kalian lihat di YouTube Baligi Academy, ya, walaupun nggak bersuara, itu sudah saya simulasikan. Ya, munculnya warna-warna baru, bukan hanya di jas, bahkan di kepala juga ada warna-warna merah. Itulah akibat pengubahan atau menyempitkan kontras pada sebuah citra. Munculnya anasir-anasir warna-warna baru yang bukan warna sesungguhnya, yang mereka klaim itu lintasan stempel. Makanya kepada Aiman, ya, kalau ada acara Rakyat Bersuara, coba undang Joshua Sinambela dan ahli mereka di Polda Metro Jaya yang memberatkan kami dan menuduh kami memanipulasi secara tidak ilmiah, yang mengatakan kami melakukan manipulasi pengeditan sehingga kami bisa dituduhkan pasal 32 dan 35 sehingga kami bisa ditangkap dan ditahan. Coba Pak Aiman, Bang Aiman hadirkan Joshua Sinambela, siapa lagi dan teman-temannya. Ayo head to head. Saya, Pak Roy, nanti saya undang Dr. Ridho Rahmadi dan Profesor Tono Saksono. Ayo kita cerdaskan publik. Gitu. Saya akan minta Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho, kalau memang Aiman bisa menghadirkan mereka. Ayo kita head to head. Kita cerdaskan publik. Saya sudah buat kajian ilmiah tentang tone mapping mereka. Mengenai lintasan stempel, saya punya sekitar 10 metode untuk membuktikan tidak ada lintasan stempel, lintasan warna merah di ijazah atau citra ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Ya, kita sumbernya sama loh. Meskipun klaim itu adalah file
scan ijazah asli Jokowi yang merupakan itu kebohongan publik. Gitu, ya. Karena ada juga temannya Joshua Sinambela, nggak tahu siapa namanya, katanya ahli dari Jepang atau dari mana itu, membuktikan ada lintasan merah. Kalau bisa bawa laptopmu, bawa kode sumbermu, kita running sama-sama. Saya akan bawa laptop saya, gitu loh. Jangan mengklaim di depan orang yang nggak paham tentang digital image processing bahwa ada lintasan merah itu. Bawa kode sumbermu, entah kau pakai Visual C++, Visual Basic, Java, Python, saya layani. Karena saya belajar itu semua. Kita buka, kita running secara real time program kita masing-masing. Ayo Bang Aiman, pertemukan kami. Karena sebenarnya, sesungguhnya, ini adalah peperangan ilmiah. Kalau mereka menuduh kami membuat ROI seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya pada saat kami diperiksa sebagai tersangka tanggal 13 November 2025, RRT atau Rismon khususnya membuat ROI atau Region of Interest yang jahat, katanya. Dari mana terminologi jahat untuk ROI? ROI itu adalah teknik cropping baik secara manual maupun secara programming untuk menentukan region image yang akan dianalisa, dan itu open source. Kode sumbernya bahkan saya janjikan saya akan berikan ya Bang ke Pak Teguh, gitu loh. Di mana saya melakukannya, gitu loh. Oleh karena itu Bang Aiman dan rakyat bersuara, dalam kesempatan ini saya meminta sekaligus memohon, hadirkan mereka head to head, jangan ada dulu yang politik atau hukum Bang. Teknikal dulu, ahli lawan ahli dulu. 4 di sana, 4 di sini. Ayo. Gitu loh. Kalau menolak hadir, berarti kalian melakukan kesaksian palsu di depan penyidik. Yang memberikan keterangan kesaksian palsu di depan penyidik. Karena keahlian kesaksian kalian, kami dikenakan pasal 32 dan 35. Dari mana penyidik tahu itu? Ya dari kalian. Scientific bersifat terbuka, reconstructible, dapat direkonstruksi orang lain dan hasilnya pasti sama. Kita buka open source program kalian, kami buka program kami, kita running real time di depan kamera, sumber yang sama, ayo, gitu loh. Kita buktikan. Karena ini sebenarnya masalah sepele. Sepele banget ini. Pembuktiannya sepele. Kita hanya buka ya dari ROI itu, region of interest itu, nilai-nilai intensitas RGB. Kalau nggak ada histogram R, ya memang nggak ada. Jangan dimanipulasi dengan teknik-teknik tone mapping yang menciptakan warna-warna baru yang bukan warna sesungguhnya. Kenapa ketika Anda klaim di lintasan itu ada warna merah yang merupakan hasil tone mapping di lintasan itu, tempat lain juga ada. Di wajah, di pinggir ini, di rambut juga muncul warna merah akibat tone mapping. Bahkan di jas yang lainnya itu juga muncul warna merah akibat, iya Bang, akibat merekayasa, memanipulasi lebar dari kontras tersebut. Ya, memanipulasi lebar kontras di tiap kanal R, G, dan B, maka memunculkan warna baru. Bukan hanya merah Bang, hijau, kuning, pokoknya pelangi, jingga, mejiku, hibiniu itu bisa muncul. Karena mengubah kontras di 3 kanal RGB, setelah itu dipetakan luminansnya di kanal Y. Itu hal sepele. Dan saya bisa tunjukkan rumusnya nanti. Kenapa itu berubah? Kita bedah nanti persamaan untuk apa itu? Untuk tone mapping itu Fataetol. Itu gampang, papernya saya dapatkan. Gitu. Jadi Bang Aiman dan rakyat bersuara atau media mainstream yang lain, ayo kita tunjukkan perdebatan secara bermartabat dan elegan.
ahli lawan ahli. Jangan Rismon lawan Pitra. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya, harusnya orang yang bersama-sama. Backgroundnya itu. Itu ya saya tunggu Bang Aiman. Ya, mudah-mudahan rakyat bersuara mendengar atau nanti saya WA aja Bang Aiman langsung. Ya, untuk membuktikan kepada mereka dan terkait dengan laporan itu saya sedang membuat kajian sehingga nanti maju ke meja penyelidikan atau pelaporan di SPKT itu tidak modal nol. Kita akan buktikan secara kajian ilmiah bahwa itu hasil image registration yang diubah perspektifnya seperti aplikasi Google Map, ya, dan mendistorsi, membuat logo UGM menjadi tidak proporsional, yang harusnya bulat atau lingkaran menjadi lonjong. Ini akan saya buktikan, ya. Oleh karena itu Joshua Sinambela, udahlah, mengaku saja bahwa kau menipu Andi Aswan. Saya kasihan malah sama Andi Aswan, karena dia nggak tahu apa-apa. Oh, jangan kasihan. Oh ya. Maksudnya dalam konteks ini. Dalam konteks ini aja. Konteks lain jangan kasihan. Jangan kasihan, ya. Ya, oleh karena itu, oke, sekian dulu ya. Dan tantangan ini semoga bisa mencerdaskan publik. Jangan hadirkan yang kayak Pitra itu. Entah apa itu aja. Ada 5 alat bukti. 1, bukti surat. 2, ahli. Setiap dia masuk TV, pasti itu yang disebutkan. Memangnya nggak ada hukum yang lain ya? Oke. Bosan. Ya. Oke, Bang. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah baru saja saya menunaikan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik ya untuk memenuhi wajib lapor. Hak kamisannya ini kita ya, RRT kamisan ya. Kamisan. Nah, kemudian tadi saya sudah mendapatkan juga surat undangan ya, surat undangan gelar perkara khusus. Dan saya sudah membuka bahwa surat undangan ini diberikan atas permintaan dari 2 pihak, yaitu tim kuasa hukum yang dimana saya bukan klien mereka, kemudian satu lagi adalah dari laporan Dumas dari Pak Egy Sujana ya. Nah, pada gelar perkara khusus yang sudah dilakukan atas permintaan TPUA di tanggal 9 Juli 2025, kami bertiga ya RRT dihadirkan sebagai ahli. Ya, jelas. Jadi karena itu kami mempersiapkan presentasi kami sebagai ahli. Mas Roy ahli telematika, Bang Rismon ahli digital forensik, dan saya ahli neuropolitika. Jadi kami sudah bersiap-siap. Ternyata pada waktu itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan, kami harapkan. Barang bukti, ijazah Joko Widodo dan sebagainya sama sekali tidak dihadirkan kepada kami. Dan kami juga tidak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan keahlian kami sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan dalam gelar perkara khusus. Jadi undangan ini kemudian keahlian kami disampaikan itu. Jadi atas dasar apa kemudian dari gelar perkara khusus yang kami sebut sebagai abal-abal itu kemudian kami bisa ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi terlapor. Nah, ini mesti hati-hati juga, ini kami mohon ya para PH ya untuk mensikapi ini dengan baik, dikaji dengan baik sesuai dengan ini karena domainnya benar-benar domain hukum ya. Jadi kita juga harus antisipasi. Kita juga harus antisipasi mengenai kemungkinan baik positif maupun negatif dari gelar perkara khusus ini gitu. Apalagi pihak lawan ya, pihak Termul semalam itu juga seakan-akan gelar perkara khusus ini yang semula itu adalah permintaan dari tim kuasa hukum klien mereka, itu kok yang mengumumkan malah Termul gitu kan. Jadi seakan-akan itu bagian dari acara mereka gitu ya. Jadi ini kita mesti perlu waspada. Termul itu biasa, Mbak. Ya. Ngaku-ngaku kayak gitu tuh biasa. Termul kok lebih update masalah ya, makanya. tanggal udah tahu Ya, makanya itu. Kita baru menerima surat sekarang. Ya, nah Berarti mereka punya orang dalam. Ya. makanya, nah kemudian untuk saya sendiri ya, ini terakhir untuk siang hari ini. Jadi RRT seperti saudara-saudara sebangsa dan setanah air lihat ya, kami selalu kompak, kami selalu bersama. Dan saat ini kami ada 2 proyek yang sedang kami kerjakan ya demi bangsa dan negara. Satu adalah kejelasan riwayat pendidikan Gibran yang kami insya Allah tuangkan dalam buku Gibran Black Paper ya. Jadi
itu tetap kami jalankan sebagai pertanggungjawaban ilmiah kami kepada rakyat bangsa dan negara. Kedua, kita masuk kepada proyek Sumatera. Ya, kita nanti akan berkontribusi dengan keahlian kami masing-masing untuk menjalankan, membantu bagaimana mencegah bencana lebih lanjut, kemudian mitigasi risiko, mapping, kemudian digital forensik, mulai data science dan epidemiologi sesuai dengan keahlian kami. Jadi mohon untuk terus ikuti perkembangan langkah-langkah RRT berikutnya ya. Semata-mata semua itu kami lakukan dengan sepenuh kemampuan dan keahlian kami demi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, jadi insya Allah ya kami nggak perlu cerita dari awal nanti apa yang akan kami lakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, dan tidak perlu menghafal 4 kata yang diulang-ulang pada wawancara Jokowi di salah satu TV. Berulang-ulang dia hanya bilang AI, coding, kemudian algoritma, kemudian juga mesin learning. Itu dihafalkan, dan itu kalau menurut Dr. Rifa itu Hipokampus. iya itu apa Itu belum di kampus itu belum. Bukan, itu di Masih prefrontal depan. cortex. Kelihatan sekali. Cortex, belum Ya. di hipokampus. Jadi dia tampak menghafal persis, like father, like son, ya kayak Fu Fafa juga kayak gitu. Bisanya mau ngomong aja, ya AI. Padahal AI yang paling benar itu adalah Lisa. Ya, learn, kemudian apa namanya intelligent system assistant. Dan konyolnya Lisa itu Lisa tanpa Mariana ya. Lisa itu konyolnya sekarang harusnya itu jadi kado paling cantik Dies Natalis ke-76 UGM besok 19 Desember, tapi malah katanya sekarang sedang dilatih. Lisa sedang dilatih itu saya anggap kayak Lisa Gimana kan kalau dilatih kan gitu. Bukan begitu. Bang, Ya, itu ya. nambahin Baik. dikit dong. Itu Bang, 19 Desember itu yang kan lalu dong. baik bapak maupun anak itu suka banget bawa AI, coding, algoritma, machine learning, ya kan, segala macam kan. Ketika ditanya itu ada anak-anaknya itu ditanya kan, bagaimana dengan 19 juta lapangan pekerjaan? Oh nggak salah ada di TV tertentu. Iya saya waktu setelah dilantik itu pertama kali yang saya kunjungi adalah Kementerian Pendidikan supaya dibuat kurikulum AI, coding, bla 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 gitu ya kan. Seolah-olah dia sudah dari komunitas atau orang yang berkecimpung di bidang itu. Sialnya pada saat Lisa UGM yang merupakan produk termasuk produk tertinggi ya dari AI yaitu LLM, Large Language Model, yang mengatakan Jokowi bukan alumni UGM, AI-nya yang disuruh bungkam, di shutdown. Padahal itu produk dari UGM bekerja sama dengan PT Botika Teknologi Indonesia. Ya, sementara kemarin anaknya bilang ya saya sudah kurikulum AI, coding, bla bla bla. Setelah produk dari AI itu tidak menyenangkan keluarga itu yang dibungkam produk AI itu. Harus dilatih. Disuruh dilatih ulang dengan dataset yang kan datasetnya diubah dikit, outputnya berubah dong. Kan orang yang pernah belajar AI kan tahu, datasetnya diubah, maka outputnya jadi berubah. Kan gitu aja, tinggal dataset UGM aja yang kita tidak tahu, tinggal diubah. Maka keluarannya nanti Jokowi adalah alumni UGM. Oke gitu Bang. Ya, jadi untuk menghormati UGM, ya kan? Karena beliau ini semua alumni UGM, kita nyanyikan lagu himne Gajah Mada pada paragraf pertama. Kirain nyanyi lagu Lisa. Menjelang ulang tahun UGM, Ya, selamat untuk Dies Natalis UGM ke 76. Ya, tanggal 19 Desember 2025 akan datang. Ya. Rencananya justru Kapan sebenarnya lagi, Bang? rencananya sebenarnya justru pada saat Nitilaku itu peresmian atau grand launching dari Lisa. Lisa itu udah di soft launching tanggal 25 Juni yang lalu. Tapi karena terlalu jujur, Terlalu cerdas. Terlalu cerdas. maka sekarang mau dilatih Membongkar lagi. Ingat ya, kebohongan. melatih Lisa itu bukan kemudian kayak Lisa. Itu melatih yang lain ya gitu, tapi itu. Jadi Supaya diketahui ya, Ya. AI itu nggak bisa bohong. nah, Sedangkan si Lisa yang sudah jujur ini mau dilatih
Untuk bohong. melakukan kebohongan. Itu Kita pelanggaran sudah pasal pastikan. Dia 35. diubah datasetnya Iya, nanti iya. yang untuk pelatihan itu yang diubah. Lah ya, Nah, jadi itu dia dipaksa Datasetnya bohong. disuruh bohong dulu. Nah, Dipaksa baru bohong. bisa bohong. Iya. Oke, ya kita tutup dengan bakti kami untuk Gajah Mada. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Harusnya ada paragraf kedua, tapi cukup paragraf pertama. Kata penutup dari saya, Lisa semangat ya, Lisa UGM. Jangan mau dibohongi dengan dataset bohong. Ya, sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, itu kita sudah melakukan press conference, diskusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan arah dari kasus ini makin jelas, makin terang dan memberikan keadilan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.